Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Raka Juni Antari dengan stambuk A11120021. Saya akan mempresentasikan materi mengenai pengertian dan latar belakang ilmu alamiah dasar dan alam pikir manusia, yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Apa sih itu ilmu alamiah dasar? Ilmu alamiah dasar atau yang sering disebut dengan ilmu pengetahuan alam adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuknya suatu konsep dan prinsip. Kemudian, ilmu alamiah dasar menurut para ahli. Yang pertama, Maskori Jasin mengungkapkan bahwa ilmu alamiah dasar adalah kegiatan untuk mengkaji dan mencari penemuan atau percobaan tentang keadaan alam dan gejala-gejala di muka bumi ini dan alam semesta yang nantinya bisa menghasilkan suatu konsep dan prinsip yang dapat mendorong manusia untuk melakukan kegiatan tersebut secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua, menurut H.W. Fowler dikatakan bahwa ilmu alamiah dasar yaitu ilmu yang sistematis dan dirumuskan yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan induksi, yang berarti bahwa ilmu alamiah dasar perlu dikaji pula dengan cara sistematis atau dengan cara ilmu pasti. Kemudian yang ketiga, menurut H. Abau Ahmadi dan A. Supatmo, dikatakan bahwa ilmu alamiah dasar yaitu suatu pengetahuan teori yang diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus. Dari penjabaran definisi menurut tiga para ahli mengenai ilmu alamiah dasar, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu alamiah dasar adalah kegiatan atau upaya manusia untuk mengkaji dan mempelajari atau memperoleh pengetahuan tentang alam semesta dan gejala-gejala yang ditimbulkan alam semesta dengan cara dan langkah-langkah yang sistematis dan terperinci sehingga bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian latar belakang ilmu alamiah dasar dimulai dari manusia. Manusia lahir pertama kali langsung berhubungan dengan alam. Kemudian manusia mendapat rangsangan dari alam melalui panca indera, dan panca indera digunakan sebagai alat komunikasi dengan alam. Kemudian dari alam membuat manusia memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap suatu gejala dan konsep mengenai alam. Kemudian antara hubungan itu ada alat komunikasi antara alam dengan manusia dan menjadikannya sebuah pengalaman. Dari pengalaman ini membuat sedikit demi sedikit pengetahuan manusia semakin bertambah, dan karena keingintahuan manusia ingin mendapatkan jawaban yang pasti seperti apa, bagaimana, dan mengapa atas kehadiran segala benda yang ada di dunia ini. Kemudian karena fakta-fakta semakin bertambah dan manusia selalu mencoba mencari atau menturun-temurunkan fakta-fakta itu ke generasi seterusnya, adapun pertambahan dan pengetahuan ini terjadi atas dua dorongan, yaitu yang pertama bersifat praktis, yaitu manusia adalah makhluk yang berpikir, berbudi, dan berperasaan, yang selalu berusaha membuat hidupnya lebih aman dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang lain. Yang kedua, bersifat praktis atau teoritis, yaitu memiliki sifat keingintahuan yang dalam dan mengerti dalam hal apapun. Dorongan inilah yang menumbuhkan pengetahuan. Selanjutnya, materi mengenai alam pikir manusia, yaitu rasa ingin tahu dan terbentuknya IPA. Ilmu pengetahuan alam bermula dari rasa ingin tahu, merupakan ciri khas manusia. Manusia mempunyai rasa ingin tahu tentang benda di sekelilingnya, alam sekitarnya, angkasa, bahkan tentang dirinya sendiri. Rasa ingin tahu seperti itu tidak dimiliki oleh makhluk lain. Manusia memiliki rasa ingin tahu yang berkembang, atau dengan kata lain, manusia mempunyai kemampuan berpikir. Manusia mampu menggunakan pengetahuannya yang terdahulu untuk dikombinasikan dengan pengetahuan yang baru dan menjadikan pengetahuan yang lebih baru. Dengan selalu berlangsungnya perkembangan pengetahuan itu, tampak lebih nyata manusia berbeda dengan hewan. Manusia merupakan makhluk yang berakal serta memiliki derajat yang tinggi bila dibandingkan dengan hewan atau makhluk lainnya. Kemudian yang kedua, sifat keingintahuan manusia. Manusia dengan rasa ingin tahunya yang besar
selalu berusaha mencari keterangan tentang fenomena alam yang teramati. Untuk menjawab semua rasa ingin tahu manusia, sering mereka-reka jawaban mereka sendiri. Pada zaman Yunani, terjadinya perubahan pola pikir yang lebih maju dari pola pikir mitos, di mana terjadinya penggabungan antara pengamatan, pengalaman, dan akal sehat logika atau rasional. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangan alam pikir manusia. Ada 4 tahapan perkembangan alam pikiran manusia sampai lahirnya IPA. Yang pertama yaitu mitos. Tahap ini terjadi karena keterbatasan manusia dalam pengamatan, peralatan, dan cara berpikir pada saat itu. Yang kedua, penalaran deduktif dan tahap rasionalisme. Penalaran deduktif yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan atas pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan pola berpikir silogisme. Kemudian rasionalisme adalah aliran pemahaman untuk pemecahan masalah menggunakan rasio atau daya nalar dalam upaya memperoleh pengetahuan yang benar. Kemudian yang ketiga yaitu penalaran induktif dan tahap empirisme. Penalaran induktif yaitu suatu cara berpikir untuk menarik kesimpulan, umum berdasarkan pengamatan-pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Kemudian, empirisme yaitu pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman konkret. Kemudian tahap yang terakhir yaitu metode keilmuan atau ilmiah, merupakan perpaduan antara penalaran deduktif dan penalaran induktif. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai latar belakang ilmu alamiah dasar dan alam pikir manusia. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.